البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى Al-Hadisu Al-Khamis Wasitun Ba'da Arba'imi'ah, hadis yang ke-465. Wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin nahwan min arba'in. Kami pernah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah kubah. Maksudnya kubah di sini adalah kemah. Jumlah kami sekitar 40 orang. Berarti ini adalah kemah yang besar, Masya Allah. Faqal, lalu Rasulullah SAW bersabda, Atarawawna antakunu rubu'a ahlil jannah. Apakah kalian suka, apakah kalian rela untuk menjadi seperempat penduduk surga? Qulna na'am, kami mengatakan iya. Qal, Atarawawna antakunu sulusa ahlil jannah. Apakah kalian rela, kalian suka untuk menjadi sepertiga penduduk surga? Qulna na'am, kami mengatakan iya. Qal walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Adapun sebagian khatib yang di sini karena alhamdulillah sedang baca Quran pun baca bukan apa itu pun yang menerjemahkan walladzi nafsi biyadihi dia salah. Dia menerjemahkan demi jiwaku yang di tangannya. Ini berarti bersumpah atas nama jiwa makhluk, dan ini keliru. Tapi apa? Demi alladzi, yang kembalinya ke Allah, yang mana jiwaku, yaitu jiwa Muhammad ada di tangannya. Jadi bersumpah apa itu? Atas nama Allah, bukan atas nama jiwa manusia. Dan di sebagian terjemahan di Indonesia pun Anda dapatkan seperti itu. Salah dia dalam menerjemah demi jiwaku. Ini sumpah yang syirik tanpa disadari. Demi zat yang mana jiwa Muhammad ada di tangannya. Allah punya tangan sesuai dengan keagungan dia. Jangan diartikan kekuasaan. Inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah. Sungguh aku berharap kalian itu menjadi setengah penduduk surga. Wa dzalika anna al-jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Yang demikian itu dikarenakan surga itu tidak dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim. Wa ma antum fi ahli syirki illa kasya'ratil bayda fi jildi sauril aswad. Dan tidaklah kalian dibandingkan dengan orang-orang musyrikun atau di tengah-tengah kaum musyrikin kecuali seperti sehelai rambut putih di kulit lembu yang berwarna hitam. Kalian sedikit sekali, kalian ghuraba. Au kasya'rati sauda fi jildi sauril ahmar, atau seperti sehelai rambut yang hitam di kulit lembu yang merah. Juga apa? Ghuraba, terasing, sedikit sekali. Baik, hadis muttafaqun alaih. Disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwasanya ketika itu kalau kita kumpulkan riwayatnya memang ini adalah apa? Ini adalah kejadian di Mina ketika Rasulullah duduk di dalam kubah di Mina. Disebutkan di sini hadisnya muttafaqun alaih, dan memang dia adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari, kalau ana periksa, dia adalah dari jalur Muhammad bin Bashar, dan beliau punya kisah yang indah terkait dengan berbakti kepada orang tuanya. Meriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far Asbatun Nas bin Syu'bah, meriwayatkan dari Syu'bah, dan ini adalah semuanya adalah orang-orang Ahlul Basrah. Nah, Syu'bah meriwayatkan ini adalah dari Abul Ahwas meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dan ini adalah Kufiyun. Baik, ini menunjukkan apa? Bahwasanya para ulama tidak mencukupkan diri belajar kepada penduduk negerinya, tapi mereka juga belajar ke para ahli ilmu dari negara-negara yang lain dan seterusnya. Baik, ini diriwayatkan Bukhari Muslim, tapi juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari apa? Dari jalur yang semuanya Kufiyun, sanadnya Kufiyun. Yaitu apa? Abul Ahwas, beliau punya murid yang lain. Dari apa? Datang dari dua jalur dan semuanya adalah Ahlul Kufah, Malik bin Mighwal dan yang lainnya. Baik. Dan
masing-masing dari pembahasan sanad ini memiliki pelajaran-pelajaran yang sangat indah. Tapi tentunya terlalu luas untuk dibahas dalam kesempatan yang semacam ini. Baik. Cuma dari satu sisinya adalah hendaknya kita tidak ta'assub sebagaimana yang disebutkan pada masa lampau. Setiap kali hadis itu datang dari Ahlul Kufah langsung dijarah oleh sebagian ulama. Yang betul adalah diperiksa kalau emang dia adalah para a'imah, orang-orang yang siqat, orang-orang yang dari kalangan Ahlus Sunnah seperti Sufyan Ats-Tsauri, kenapa tidak diterima? Yang betul adalah walaupun dia dari Ahlul Kufah, kalau emang orangnya adalah siqat maka diterima. Makanya Imam Bukhari dan Muslim mencontohkan yang bagus. Riwayat-riwayat Kufiyun pun dimasukkan asalkan dia siqat. Nah, dari Kufiyun ini kita justru mendapatkan sanad yang sangat indah, kisah yang indah seperti ini, kabar gembira ini, yaitu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apakah kalian suka untuk menjadi 1/4 penduduk surga? Surga yang seluas langit dan bumi dan boleh jadi lebih luas lagi itu, jarak masing-masing derajat seperti langit dan bumi. Maka ternyata kita umat Muhammad SAW menjadi 1/4-nya, padahal umat-umat terdahulu itu banyak sekali. Ternyata kita dapat 1/4. Ini menunjukkan banyak sekali dari umat Muhammad yang masuk surga. Berarti kemungkinan besar untuk kita ini masuk surga itu sangat besar. Maka ini harapan yang bagus. Baik. Maka para sahabat mengatakan iya. Baik. Ini nilainya bagus. Tetapi kalau kita kumpulkan, kita gabungkan dengan hadis-hadis yang lain, kita akan lihat betapa besarnya kegembiraan sahabat pada waktu itu. Karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis yang lain, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, yaitu hadis ini ada kisah Rasulullah SAW menceritakan tentang kejadian di hari kiamat, yaitu Allah Ta'ala memanggil Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam mengatakan labbaik Allahumma wa sa'daik, kemudian dan seterusnya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan akhrij min dzurriyyatika ba'san ilan nar, keluarkan dari keturunanmu satu utusan menuju ke neraka, yaitu ada di antara keturunanmu yang harus masuk ke dalam neraka. Maka Nabi Adam mengatakan, kam ya Rabb, berapa jumlahnya wahai Rabb? Maka Allah Ta'ala berfirman, fi kulli alf tis'ah wa tis'un wa tis'umi'ah ilan nar wa wahidun ilal jannah. Setiap 1000 dari keturunanmu 999 itu masuk ke dalam neraka, satu saja yang masuk ke dalam surga. Maka ini tentunya sangat berat bagi para sahabat. Langsung mereka ketakutan. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, siapalah kami kalau dibandingkan dengan semua orang? Kami ini sedikit, pengikut Anda baru sedikit. Nanti kalangan para sahabat berapa orang? Dan mereka melihatnya sangat sedikit. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, absyiru, bergembiralah kalian. Kenapa? Karena dari 999 itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Nah, satunya dari kalian. Maka terasa lega di hati para sahabat. Kemudian setelah mendapatkan kabar gembira ini, baru Rasulullah naik ke kabar gembira berikutnya. Jangan khawatir, kalian tidak sedikit yang masuk surga, kalian banyak. Apakah kalian ridho untuk menjadi 1/4 penduduk surga? Langsung mereka bertakbir. Dijelaskan oleh At-Tibi rahimahullah ta'ala di dalam Kasyif Haqa'iqis Sunan, menyebutkan bahwasanya inilah isti'ghaman wa syukran. Mereka bertakbir karena menganggap agung nilai kabar gembira ini, dan mereka bersyukur. Seandainya langsung Rasulullah menyatakan seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, mungkin tidak terlalu terasa, walaupun untuk ahli iman ini sangat menggembirakan. Tapi kita dikasih tahu bahwasanya semula nilai semulanya adalah 99 di neraka, yang 1 di surga. Ini berat, tapi begitu dikasih tahu bahwasanya itu dari Ya'juj, maka terasa ringan. Kemudian dikasih tahu kalian bahkan 1/4 penduduk surga, maka mereka betul-betul sangat gembira. Baru kemudian naik yang berikutnya lagi. Apakah kalian ridho untuk menjadi 1/3 penduduk surga? Maka mereka takbir lagi di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri itu. Lebih gembira lagi, ternyata lebih banyak kesempatan untuk masuk surga, lebih besar lagi. Kemudian Rasulullah sampai bersumpah, demi zat yang mana jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh aku benar-benar mengharapkan kalian menjadi 1/2, yaitu setengah penduduk surga. Langsung mereka bertakbir lagi. Maka disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di dalam hadis ini ada faedah yang menunjukkan betapa besarnya perhatian Allah kepada kaum mukminin. Buktinya apa? Karunia-Nya itu tidak diberikan sekaligus, tapi sedikit demi sedikit.
Setiap kali diberi nikmat, maka apa? Mereka gembira, mereka bersyukur. Lalu dikasih ditambahi nikmat lagi, lalu ditambahi lagi. Ini menunjukkan juga bahwasanya setiap kali nikmat itu disyukuri, maka dia akan bertambah. Kalau nikmat tidak disyukuri, maka boleh jadi nikmat itu akan hilang. Makanya begitu, alhamdulillah yang mendapatkan kabar gembira ini, waktu itu adalah para sahabat, bukan orang macam kita atau orang yang lain-lain. Kalau kita mungkin tidak terlalu menampakkan itu. Tapi karena para sahabat, mereka bersyukur, sehingga Allah kasih tambah lagi. Menjadi 1/4 mereka bersyukur, dikasih tambah menjadi 1/3. Disyukuri lagi menjadi apa? Setengah lagi. Dan mereka bersyukur lagi. Apakah dengan itu Allah Ta'ala menghentikan nikmatnya? Tidak. Bahkan apa? Datang di dalam hadis yang lain, hadis sahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lain-lain, dan memang hadisnya sahih terkenal dari hadis Buraidah. Rasulullah SAW menyebutkan inna ahlul jannah ishruna wa mi'atu saf. Penduduk surga itu kalau dibariskan ada 120 baris. Dalam satu baris entah berapa miliun, berapa bilion, berapa hanya Allah yang tahu. Tapi kalau dibariskan penduduk surga itu ada 120 barisan. Wa min hadhil ummah wa antum tuwaffuna samanina saffan. Sementara kalian, wahai umat Muhammad, kalian itu mencukupi 80 shaf. Berarti apa? 2/3 penduduk surga. Berarti apa? Ternyata kenikmatan itu ketika disyukuri tidak berhenti sampai di situ. Tapi apa? Ditambah. Bukan hanya setengah, tapi sampai 2/3. Oke. Dan seterusnya dan seterusnya. Apakah kalau disyukuri berarti tambah lagi? Nggak semuanya untuk kita. Nggak boleh macam itu. Karena apa? Karena selain umat Muhammad juga banyak mukminin, mereka berhak juga untuk masuk surga. Jadi tetap ada batasnya. Tapi nikmat Allah akan kasih tambah dari faktor-faktor yang lain. Dan ini ma'ruf. Baik. Dan juga kata Imam Nawawi, dari hadis ini kita mendapatkan faedah tentang betapa besarnya nilai kabar gembira ini di sisi sahabat. Dan orang macam kita memang, makanya mereka sampai bertakbir. Jarang orang yang dengar hadis ini langsung bertakbir. Tapi apa? Memang para sahabat imannya lain. Baik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa dzalika anna jannah la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Tetapi yang demikian itu dikarenakan surga itu tidak dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ini menunjukkan bahwasanya orang kafir tidak boleh masuk surga. Nah, berarti ini ada bantahan kepada sebagian tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin sebelum mereka lahir. Ikhwanul Muslimin yang di Amerika itu, mereka membuat pengumuman, saudara-saudara kita para Masihiyun, kalau mereka beramal sesuai dengan amalan mereka, dengan ikhlas sesuai dengan ajaran mereka, mereka juga akan masuk surga. Nggak boleh kita orang Islam mengklaim surga hanya untuk kita. Ini tamayuk lagi. Ini adalah apa? Sikap lembek. Orang yang selain muslimin, orang yang selain pengikut Muhammad SAW, mereka adalah kufar. Sudah jelas, mereka adalah penduduk neraka. Tidak beriman pada Nabi Muhammad, padahal mereka itu hadir di zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat, jarak waktunya itu. Maka kalau mereka tidak beriman, mereka adalah kafir. Oleh karena itulah dijelaskan oleh Imam Ibnu Hubairah rahimahullah ta'ala di dalam mensyarah hadis ini, di dalam kitab beliau Al-Qisa'an Ma'ani Syihah, bahwasanya yang berhak masuk surga hanyalah orang Islam. Baik dia itu Islam di zaman Nabi Muhammad SAW ataupun di zaman Nabi-Nabi sebelumnya. Beliau mengatakan, dan hadis ini menunjukkan semua Nabi adalah Islam, adalah Muslim. Karena apa? Nabi jelas masuk surga setiap Nabi itu. Lalu bagaimana dengan Yahudiyah dan Nasraniyah? Kata Imam Ibnu Hubairah, al-Yahudiyah wa Nasraniyah bid'atan. Itu adalah ajaran bid'ah. Nabi Musa tidak pernah mengajarkan Yahudiyah. Demikian pula Nabi Isa tidak pernah mengajarkan Nasraniyah. Mereka semua mengajarkan agama Islam. Baik, ini adalah ketetapan yang jelas dari para imam kita. Tidak perlu kita ikut tamayuknya dan sikap lembeknya orang-orang Ikhwanul Muslimin. Baik. Dan masih ada penjelasan-penjelasan yang penting terkait dengan hadis ini. Terjadi perselisihan di kalangan ulama, apakah hadis Ibnu Mas'ud dengan hadis Abi Sa'id ini waktunya lain ataukah waktunya sama? Sebagian mengatakan Ibnu Mas'ud hadisnya ini di Mina. Sementara untuk hadis Abi Sa'id Al-Khudri itu kisahnya adalah perang Banil Mustalik. Tetapi dijelaskan oleh Ibnu Hajar pendapat itu lemah.
Bahkan apa? Sanad-sanad yang sahih ketika dikumpulkan menunjukkan kisahnya ini sama. Hanya saja, yaitu apa? Sebagian rawi ada yang barangkali lupa tentang masalah di mana tempat periwayatan hadis ini, dan itu tidak masalah. Hanya saja yang betul adalah kisahnya adalah kisah di tempat yang sama. Cuma apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu safar, makanya di sebagian riwayat disebutkan beliau sedang melakukan perjalanan. Nah, safarnya itu digabungkan bahwasanya beliau memang sedang ke Mina. Jadi ini adalah satu kisah sebenarnya. Cuma apa? Hadis Ibnu Mas'ud ini lebih dijelaskan oleh hadis Abi Sa'id tentang sebab datangnya hadis tersebut, yaitu kabar gembira setelah kesedihan mereka. Oleh karena itulah disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam syarah Riyadhus Shalihin, dari hadis ini dari metode ini kita mendapatkan faedah, hendaknya setelah orang itu merasa sedih, orang merasa susah, setelah orang itu merasa hampir putus asa, kita kasih kabar gembira. Setelah Rasulullah menjelaskan tentang bahayanya kemaksiatan sehingga menjadi penduduk neraka, maka Rasulullah mendatangkan kabar gembira, jangan khawatir, kalian begini, dan seterusnya. Dan masih ada beberapa syarah terkait dengan hadis ini, insya Allah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang.